membangkitkan nabi. Yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Saudara-saudara, nabi-nabi di agama yang lain adalah nabi-nabi palsu. Mereka adalah nabi-nabi yang memainkan sesuatu siasat agama dan memakai sesuatu kekuatan untuk menghimpunkan massa. Tetapi mereka adalah nabi-nabi yang tidak memiliki firman. Saudara-saudara, saudara perhatikan ini satu hal yang penting sekali. Apalagi dari mimbar ini sudah 10 tahun ditegaskan firman. Yang disebut nabi artinya apa? Istilah nabi bukannya mengetahui hal yang akan terjadi, namanya nabi. Saudara-saudara, istilah nabi di dalam bahasa Ibrani berarti juru bicara dari Allah. The spokesman of God. Ini definisi aslinya. Pada waktu kita menerjemahkan istilah nabi ke dalam banyak bahasa, maka ada sesuatu pencemaran, polusi, distorsi, dan penyelewengan arti yang mengakibatkan kita selalu mengatakan seorang nabi adalah seorang yang bisa meramal sesuatu. Seorang nabi adalah seorang yang bisa bicara sesuatu yang tidak terjadi, belum terjadi. Seorang nabi adalah seorang yang mempunyai sesuatu pengertian rahasia. Itu adalah nabi. Alkitab tidak katakan demikian. Meskipun fungsi nabi mencakup pengertian dan berani bicarakan sesuatu yang belum terjadi. Namun demikian, pelayanan nabi, prophetic ministry, jauh lebih luas dari sekedar berani mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Karena istilah itu dari aslinya berarti spokesman of God, orang yang menjadi juru bicara Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan itu ada unsur firman Tuhan di dalamnya. Atau firman Tuhan diberitakan kepada manusia melalui orang yang dipilih sebagai nabi. Maka tugas nabi begitu penting. Tugas nabi begitu berat. Dan nabi-nabi yang berani mengatakan kalimat perkataan langsung dari Tuhan, yang berlainan dengan suasana dan keadaan, kondisi, baik di dalam politik, ekonomi, atau masyarakat pada zaman mereka harus riski untuk mengambil resiko mungkin dibunuh mati oleh orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, nabi mempunyai ciri khas sebagai hamba Tuhan yang boleh menjadi contoh bagi segala zaman. Nabi-nabi dipakai Tuhan, dan nabi-nabi hidup untuk Tuhan. Nabi-nabi berbicara firman Tuhan. Nabi-nabi mereka mati untuk Tuhan. Nabi-nabi banyak yang mencurahkan darahnya pada waktu akhir hidup mereka. Maka Yesus Kristus berkata, Yerusalem, Yerusalem, tidak ada nabi yang dicurahkan darahnya tidak di dalam kota ini. Kenapa? Karena di luar Yerusalem tidak ada pemimpin agama. Di luar Yerusalem tidak ada tokoh-tokoh signifikan yang boleh mengambil keputusan bereaksi kepada nabi, terima atau tidak perkataan yang diterima, yang dikatakan oleh dia. Itu sebab Yesus Kristus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak tahu apa yang akan menjadi sesuatu nasib yang tiba kepadamu. Dan aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang darahnya dialirkan di luar kota Yerusalem. Di Yerusalem ada pemimpin-pemimpin di dalam administrasi organisasi yang kuat. Mereka mempunyai pengesahan daripada segala sesuatu yang sudah diambil keputusan. Dan mereka boleh berani dengan sesuatu kekuatan daripada organisasi yang kuat untuk membunuh dan melenyapkan suara Tuhan melalui nabi. Saudara-saudara, para nabi mereka adalah langsung menerima wahyu dari Tuhan. Mereka menerima inspirasi dari Tuhan. Mereka mendapatkan perkataan dari Tuhan. Seperti apa yang engkau baca di dalam buku Yesaya, di dalam buku Yeskiel, di dalam buku Yeremia. Demikian firman Tuhan tiba kepadaku, lalu aku berbicara. Dan Yeremia mengatakan satu kalimat yang mencetuskan mentalitas orang nabi. Dia berkata, jikalau aku tidak berbicara, maka di dalam hatiku seperti ada api yang terbungkus. Mungkinkah api dibungkus? Engkau bolehkah membungkus api dengan kertas? Engkau bisa membungkus api dengan kain. Engkau bisa membungkus api dengan besi. Jikalau api lebih keras,
hancur pada 1700 derajat. Dan engkau boleh menutup hati api dengan batu yang keras, batu granit pun akan hancur pada waktu api itu panasnya 3350 derajat. Saudara-saudara sekalian, sehingga dia mengatakan, jikalau aku tidak berbicara, di dalam hatiku ada api yang tertutup, api yang tersumbat. Tidak bisa, dia harus keluar. Jadi mentalitas seorang nabi adalah membicarakan firman Tuhan. Yang menjadi nabi adalah menjadi spokesman of God, juru bicara Tuhan. Maka Tuhan berkata, Allah dari purbakala sudah melalui nabi berbicara kepada nenek moyang kita dengan ulang-ulang kali, dengan berbagai cara. Saya sudah menguraikan minggu lalu, kedua istilah ini kumpul menjadi satu. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang sabar, Tuhan yang progresif memberikan wahyu, dan Tuhan yang terus mengajar, mendidik manusia. Saudara-saudara, jikalau satu zaman firman Tuhan tidak diberitakan lagi, hati nurani manusia akan lebih cilaka daripada binatang-binatang. Saudara-saudara, macan singa setelah makan orang satu, perutnya kenyang, dia mulai menjadi baik. Tapi manusia mau menjadi orang yang disuap bermiliar-miliar, mereka bisa berubah pendirian. Inilah satu zaman di mana semua perkataan agama menjadi ide-ide kosong, tapi hati manusia sudah menyeleweng dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat nabi berbicara, akhirnya mereka meresikokan hidup diri, satu persatu dibunuh. Apakah pembunuhan itu memberhentikan perkataan Tuhan? Tidak. Apakah pembunuhan, pelecehan perkataan nabi mengakibatkan Tuhan tidak bisa bekerja? Tidak. Saudara-saudara, firman itu kekal, dari kekekalan dan akan berada sampai kekekalan. Di dalam perjanjian lama kita melihat, di dalam perjanjian baru kita melihat ada satu hal yang sama. Langit bumi akan gugur dan lenyap, firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Demikianlah Yesus berkata tentang Taurat tidak bisa disingkirkan, meskipun hanya satu titik, satu nada saja. Tidak. Biar langit dan bumi itu lenyap, tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Demikian pada waktu Yesus mengatakan dalam perkataan diri, dia memakai keadaan yang sama persis. Biar langit dan bumi ini lenyap, perkataan yang kukatakan kepadamu tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan memakai nabi untuk berbicara kepada kaum pilihan. Jadi mereka yang telinganya terbuka secara fisik, tapi hatinya tertutup, tak pernah mendengar dengan jelas perkataan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada orang semacam ini, biar mereka dengar, tapi tak mungkin mengerti. Biar mereka melihat, mereka tidak tampak. Saya tidak mau mereka putar balik, bertobat, dan aku mengampuni dia. Berarti ada semacam orang yang memang ditutup matanya oleh Tuhan. Ada semacam orang yang memang dibiarkan telinganya budak, tidak bisa dengar. Meskipun mereka ikut kebaktian, mereka mendengar perkataan, mereka membaca kitab suci, mereka hanya membanggakan. Mereka sudah pernah mengalami kebaktian-kebaktian yang besar, dan mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau beritakan kepada mereka. Bukan saja demikian, sebagian orang dengar firman Tuhan hanya mendengarkan bagian yang cocok dengan kemauan mereka, bagian yang boleh dipakai oleh mereka, diterapkan supaya mereka kelihatan hidup lebih enak saja. Jadi mereka mempunyai sesuatu selective perception, persepsi selektif, di mana yang mereka tidak senang mereka suling, mereka saring, dan mereka tidak pernah menemukan apakah menjadi kalimat yang paling penting yang Tuhan bicarakan dalam hidup kita. Mereka hanya memanipulasi firman Tuhan. Mereka hanya memilih-milih ayat-ayat yang cocok dengan mereka. Lalu mereka menganggap mereka sudah membaca, sudah mengerti firman Tuhan. Itulah sebab saudara-saudara, nabi-nabi menegur. Menegur siapa? Menegur orang-orang Yahudi yang sudah mempunyai Taurat, dan akhirnya membanggakan diri karena mereka mempunyai Taurat yang lebih daripada bangsa yang lain.